Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita percaya hari ini adalah hari yang sangat istimewa, di mana 2000 tahun yang lalu telah tercipta sejarah bahwa Sang Juru Selamat telah menderita dan bangkit dari kematian. Tiba saat ini kita memperingati hari kenaikan beliau ke rumah Bapa di sorga untuk menyediakan tempat buat setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita persilakan untuk bangkit berdiri. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita abaikan penderitaan, persoalan yang belum selesai sampai detik ini. Kita mencari hadirat Tuhan.
puji syukur kehadapan hadirat Engkau. Saat ini kami seluruh jemaat-Mu memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami sekalian, umat-umat-Mu yang mau taat, setia, mengabdi dan menyembah kepada Engkau. Itu sebabnya saat ini Bapa, sebelum kami memulai kebaktian kami ini, Tuhan kuduskan setiap pribadi kami yang hadir, sehingga sebentar kami akan memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Boleh merupakan persembahan kami yang menyenangkan hati Engkau. Itu sebabnya Bapa, pagi hari ini Tuhan pakai hamba-hamba Engkau di tugas mereka masing-masing dengan pengurapan kuasa Roh Kudus. Setiap kami yang mempersembahkan pelayanan kami boleh menyukakan hati Engkau dan dapat membawa berkat bagi kami sekalian yang hadir. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, dan kami undang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, sehingga hati kami saat ini bangga memiliki Engkau, Allah yang telah menyediakan tempat bagi kami di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami agungkan Engkau, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan amin. Pada waktu kita menjadi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Allah, kita masing-masing pribadi diberi kuasa. Apakah Bapak Ibu yakin diberi kuasa untuk melawan tipu daya dosa? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, aku diberi kuasa. Ayo lebih semangat, saya diberi kuasa. Saya yakin apa yang Anda katakan itulah yang akan terjadi. Amin. The link and split and price in the Lord and price. Yesus hadir memberikan pengertian supaya roh kita bangkit bersama-sama dalam hadirat. Mari kita melalui ujian ini dengan yakin dan percaya bahwa kita diberi kuasa. Haleluya.
kuasa yang diberikan dari surga, kita mampu mengalahkan dunia ini dengan segala keberadaan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Mari petugas kami persilakan tampil ke depan. Tuhan, pada pertengahan ibadah pagi hari ini, kami akan mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini sebagai tanda ucapan syukur kami karena Tuhan sudah memberkati kami. Biarlah Engkau kuatkan hati kami untuk memberi yang terbaik untuk nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini melalui pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita katakan, Tuhan, ajar kami mengerti, sebab firman-Mu sulit tanpa penyertaan Roh Kudus untuk dapat kami pahami. Segala
Dalam gerak firman-Mu
Rancanganmu adalah rancangan kebaikan untuk kami semua. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merayakan dan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Engkau masih bersyafaat di hadapan Bapa untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur bersama-sama pada hari ini merayakan kenaikan Yesus ke surga. Kalau kita mengamati pergerakan kehidupan manusia dari abad ke abad, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa kita manusia beroleh tempat di surganya yang mulia. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan dirinya sendiri bahwa aku punya kafling di surga, aku punya rumah di surga. Hanya Yesus saja yang berkata kepada para murid dan pengikutnya, aku akan kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Menyediakan tempat bagimu. Dan apa yang dikatakannya bukan tanpa alasan. Dia mengatakan sesuatu yang besar, rahasia ibadah yang hanya dimiliki olehnya dan dimiliki oleh Anda semua, pengikutnya, murid-muridnya. Aku menyediakan tempat bagimu di surga. Apabila sudah tiba waktunya, Bapa mengutus aku untuk turun menjemput kamu, aku akan melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan di pagi hari ini merupakan tema Gereja Bethel Tabernakel se-Indonesia memiliki tema yang sama. Kita bersama membaca dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat 16. Untuk ayat mas kita, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita ucapkan dengan tegas penuh iman kepadanya. 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia di antara kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dengan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang
rahasia ibadah kita. Setiap bentuk ibadah Anda dan saya di hadapan Tuhan merupakan sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat agung yang menjadi misteri rahasia yang tidak dimiliki oleh siapapun dari golongan manapun. Hanya Yesus yang punya untuk saudara. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agunglah rahasia ibadah kita. Artinya bahwa setiap bentuk ibadah yang Anda dan saya bangun dalam pimpinan Roh Kudus itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam beberapa kitab nabi-nabi disebutkan bahwa apabila kita bertemu, bersekutu dalam sebuah pertemuan ibadah yang tidak digerakkan oleh Roh Kudus adalah sia-sia. Nah, saudara dan saya memiliki kesempatan untuk membangun sebuah ibadah yang sangat penting. Saudara dan saya dipersilakan untuk membangun ibadah yang tidak sembarangan, ibadah yang tidak serampangan, ibadah yang tidak semau gue, tetapi ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus yang menggerakkan hatimu, yang menggerakkan jiwamu, yang menggerakkan setiap anggota tubuhmu untuk bersinergi membangun ibadah yang dituntun, dibimbing, dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal tersebut hanya disediakan oleh Gusti Yesus bagi saudara. Nah, kita akan belajar beberapa hal yang menjadikan ibadah kita itu di hadapan Tuhan menjadi ibadah yang sangat penting dan spesial. Kenapa kita diizinkan Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun ibadah dengan nilai tersebut? Yang pertama, karena Sang Firman atau Sang Sabda yang menciptakan alam semesta raya dengan segala isinya, beliau rela lahir sebagai manusia biasa yang bisa sedih, yang bisa bingung, yang bisa lelah, bisa lapar, bisa haus. Nah, Gusti Yesus, beliau saja yang mampu melakukan ini. Sang Sabda yang menciptakan alam semesta raya dengan segala isinya untuk saudara dan saya. Dia rela lahir sebagai manusia yang serba terbatas.
demi kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa dan dijajah oleh maut. Kita yang berdosa dan dijajah oleh maut, Tuhan punya perhatian yang besar untukmu dan untukku. Dia punya kasih yang besar untuk saudara dan saya. Demi kasih-Nya itu kepada kita manusia yang berdosa, yang dijajah oleh maut, beliau rela meninggalkan surga mulia, rela berpisah dari Bapa untuk datang ke dalam dunia, menjadi manusia biasa, tapi beliau tidak berdosa, untuk menebus kita dari cengkeraman dosa, untuk menebus kita dari penjajahan maut. Maut itu adalah terpisah dari Allah Sang Maha Pencipta untuk selamanya. Jadi maut itu sama dengan terpisah dari Allah Sang Maha Pencipta untuk selamanya. Kalau kita terpisah dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, sekuku jari saja kita udah kelepek-kelepek, ya. Dan oleh karena itu Gusti Yesus merelakan dirinya turun ke dalam dunia ini untuk menebus kita, menanggung sendiri segala dosa pelanggaran kita. Dosa dan pelanggaran kita itu sudah menumpuk begitu besar, dan Yesus sendiri saja Dia mau ambil bagian yang harusnya kita terima. Segala pelanggaran, segala dosa kita harusnya ditimpakan kepada kita. Kita yang harusnya dilaknati, kita yang harusnya dikutuk karena dosa dan pelanggaran kita, Tuhan Yesus mau menebus kita. Dia hadir di dalam dunia ini untuk menebus kita, sehingga kita sekalian beroleh pengampunan, kita beroleh penyucian, dan kita dibeli lunas oleh darah Yesus, sehingga sekarang kita menjadi miliknya, yang digenggam dengan tangan kanannya. Demikian pula Bapa surga bersama Yesus menggenggam kita di kanan tangan kanannya, dan tidak ada kuasa apapun yang dapat merebut kita dari genggaman tangannya. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menyerobot genggaman tangan Tuhan dan mengambil kita dari genggaman tangannya. Tidak ada. Genggaman tangan Yesus dan Bapa surga sangatlah kuat. Dalam kalimat ayat yang tadi sudah kita baca, dibenarkan
oleh Roh Kudus. Kelahiran Yesus sebagai juru selamat dibenarkan oleh Roh Kudus. Artinya begini, beliau lahir melalui rahim seorang perawan Maria. Dia lahir di dunia ini secara natur, secara alami. Dia hadir ke bumi ini tidak dengan tiba-tiba kayak meteor begitu, lalu melandaskan tubuhnya ke bumi ini, tidak. Tapi melalui proses dikandung 9 bulan lebih sekian hari, mulai proses persalinan dari perawan Maria, lahirlah bayi Yesus. Ketika Yusuf, suami yang masih bertunangan dengan Maria, dia takut mendengar pesan dari malaikat bahwa Maria akan melahirkan seorang bayi laki-laki yang harus kau namai Yesus. Mendengar berita tersebut, Yusuf takut. Dia tidak mau mempermalukan calon istrinya dengan menceraikan atau memberitakan kabar tersebut di pintu gerbang di mana ada berkumpul banyak orang, banyak sesepuh Yahudi. Dia tidak mau menceritakan itu dan menceraikan Maria, tidak. Tapi dia mendengar kabar dari malaikat bahwa Maria mengandung bayi Yesus karena dipilih oleh Bapa Sorga, dan Roh Kudus menaungi Maria, dan Maria mengandung bayi Yesus yang akan dilahirkan di Bethlehem, di sebuah kandang binatang di Jonggoran. Di Jonggoran. Jonggoran itu bukan jalan Jonggoran maksud saya, tapi Jonggoran itu adalah satu petak dari kayu, ditaruh di petak itu makanan hewan, biasanya untuk makan kuda. Di Jonggoran sana itu dulu ketika saya masih kecil, banyak delman di sana, banyak delman, dokar ya, banyak dokar mangkal di sana, dan kudanya dikasih makan dedak dengan apa lagi saya kurang tahu, ditaruh di Jonggoran, sebuah kotak dari kayu. Di sana kuda itu dikasih makan supaya kuat untuk menarik delman dan membawa manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, bayi Yesus ini akan dilahirkan dan ditempatkan di Jonggoran itu, gedokan itu, bukan dengan kasur yang empuk, tapi dengan kasur yang membuat manusia bisa gatal-gatal kalau gak tahan, ya, jerami, di atas jerami, dan diselimuti dengan kain lampin. Kain lampin itu
identik dengan gombal, kain gombal untuk menyelimuti Yesus. Nah, kelahiran Yesus itu dibenarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menaungi perawan Maria dan masuk ke dalam rahim Maria menjadi bayi Yesus. Adalah sebuah fakta yang real bahwa bayi Yesus tidak berdosa karena dia dilahirkan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang suci, Roh yang kudus menaungi Maria, dan Maria mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Dia sah menjadi seorang penebus. Beliau lahir melalui rahim perawan Maria bukan oleh keinginan seorang laki-laki, tetapi dilahirkan melalui rahim perawan Maria oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang membenarkan jati diri Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa, manusia yang suci, manusia yang kudus, yang dilayakkan untuk menjadi penebus bagi kita semua orang yang berdosa ini. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk Gusti Yesus yang telah lahir untuk kita dan mau menjadi penebus bagi kita. Setelah menderita, disiksa dalam pengadilan alim ulama Yahudi, juga di area penguasa Romawi, Tuhan Yesus mengalami diadili, disiksa secara biadab dan direndahkan sedemikian rupa, lalu diarak di jalan Via Dolorosa sehingga mencapai puncak Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Di sana dia disalibkan, dipentang, kakinya ditumbuk, lalu dihunjam dengan paku yang besar, dipukul. Paku itu tertancaplah tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri disalib yang kasar itu. Dan akhirnya salib itu ditegakkan dan dihunjamkan ke bumi sehingga merobek tangan Yesus, merobek kaki Yesus. Tidak berhenti di situ, dia ditombak lambungnya dan keluarlah air dan darah dari lambung Yesus. Saat itu Yesus ditinggalkan oleh Bapa, sehingga Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus sendiri menanggung kutukan dosa dan maut yang harusnya kita terima. Yesus sendiri menerimanya demi saudara dan saya, demi sayangnya kepadamu dan kepadaku.
Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit mengalahkan maut agar kita beroleh hidup yang baru. Amin. Oleh kuasa kebangkitannya, maut dikalahkan. Dan saudara saya dilahirkan baru oleh kuasa kebangkitan Yesus. Hidup yang baru adalah hidup yang penuh pengharapan. Bukan pengharapan fana seperti seorang anak yang mengidam-idamkan mobil begitu. Nah, satu hari ada tetangga di sebelah kampung situ yang kami biasa panggil dia Bu, ya Bu, orang Madura dia. Bu, ya apa kabar? Kalau ketemu selalu menyapa saya. Ayo sehat ya, sehat, gitu. Setiap kali dia telepon, nanti malam anak saya datang dari Madiun, titip mobil ya Pak, boleh? Boleh, silakan. Nah, mobilnya merah, Brio merah. Nah, satu hari cucu saya itu sore dia datang, diantar ayah ibunya, waktunya nginap di sini. Hari Sabtu pasti nginap di sini. Hari lain tidak boleh karena tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab mbaknya. Saya membuat peraturan, cucu boleh tinggal di sini 1 hari saja. Selebihnya tidak boleh. Kalau dalam situasi urgent karena kesibukan yang tinggi, mau kau titipkan boleh. Tapi peraturan standar hanya 1 minggu sekali saja. Papa ini sudah tua, mama sudah tua. Jadi bukan waktunya ngomong. Anakmu, kamu punya anak yang ngomonglah sendiri. Jangan suruh kami ngomong. Ya, itu aturan main yang harus ditegakkan. Ketika masih bayi boleh omanya ikut ngetusi bayi, jemur bayi. Setelah anak bertumbuh semakin besar, ya tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab kami, buahnya. Nah, anak yang datang, ya si sore orangnya ekspresif. Itu mobil apa? Bukan, itu mobil tetangga. Nah, dia berharap itu mobil apa supaya bisa jalan-jalan. Katanya pengen jalan-jalan pakai mobil itu. Itu bukan mobil apa, itu mobil tetangga. Jadi si kecil ini berharap punya mobil bisa jalan-jalan, begitu. Kamu berdoa saja ya sore, kalau sudah waktunya Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, saudara, pengharapan kita kepada Yesus bukan pengharapan seperti si sore pengen mobil merah itu. Tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang abadi. Pengharapan yang abadi. Pengharapan yang kekal. Pengharapan yang tak ternilai harganya. Yang tidak dapat layu. Yang tidak dapat menjadi usang. Yang tidak bisa menjadi rusak. Pengharapan itu adalah pengharapan mulia yang tersimpan di sorga
untuk saudara semua dan saya. Itu semua dibayar dengan pengorbanan Yesus untuk kita. Nah, saudaraku, yang keempat, ia menampakkan diri kepada para malaikat, juga kepada beberapa murid. Peristiwa itu merupakan peristiwa yang supranatural, di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid, juga kepada para malaikat. Suatu saat tiba-tiba menerobos tembok, tiba-tiba saja dia sudah ada di dalam ruangan di mana para murid sedang ketakutan. Ya, mereka berkumpul di satu ruangan dan tiba-tiba Tuhan Yesus menerobos tembok dan berada di antara mereka, memberikan salam, shalom, damai dari Allah untukmu. Dan peristiwa itu tentu menjadi sebuah peringatan yang sangat berarti. Dan ia juga mau menambahkan dirinya kepadamu dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Hakikat sejarah karya penebusan Kristus bagi kita, orang yang berdosa, dipercaya di dalam dunia ini, di lintas abad, di lintas bangsa, di lintas suku. Tuhan Yesus sebagai juru selamat dipercayai oleh manusia di bumi ini. Sampai-sampai tokoh India yang terkenal, Mahatma Gandhi, beliau mengakui kebenaran tentang Yesus Sang Juru Selamat, tetapi dia belum dapat menerima dengan hatinya, karena hatinya banyak dibuat jengkel oleh orang-orang Kristen yang tidak taat. Mahatma Gandhi, dia mengakui Yesus Juru Selamat, tapi belum bisa menerima secara penuh, karena hati Mahatma Gandhi banyak dibuat kesal sama orang-orang Kristen yang hidupnya tidak taat, yang hidupnya semaui, yang hidupnya tidak berjalan di jalan Tuhan. Nah, itulah yang membuat tokoh India ini sulit menerima Gusti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan memiliki kewajiban untuk meluruskan jalan, membuka jalan bagi banyak orang mau menerima Gusti Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, setelah 40 hari dari hari kebangkitannya, Yesus diangkat naik ke surga dalam awan-awan kemuliaan. Dia diangkat naik ke surga. Demikianlah satu hari dia akan turun dengan penuh kemuliaan, dengan penuh keperkasaan, dengan penuh keagungan untuk menjemput gerejanya yang hidup setia, taat sampai akhir
kita jadi Kristen KTP saja, hanya beragama Kristen, tetapi hidupnya ngawur, hidupnya tidak taat kepada ajaran dan perintahnya. Kalau hidup kita tidak setia sampai akhir, bahaya kita. Ya. Tuhan mau menjemput anak-anaknya yang percaya kepadanya, yang taat, yang setia sampai akhir hayat. Tuhan mau angkat kita pulang ke rumah sorga yang sudah disediakan untuk kita. Di surga mulia, Tuhan Yesus masih melakukan banyak hal untuk kita. Satu, Dia menyediakan tempat tinggal untuk saudara. Ukurannya sangat tergantung kepada lifestyle kita di bumi ini. Sangat tergantung kepada gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita ngawur, kalau gaya hidup kita semau gue, ya kita akan kehilangan banyak hal. Tuhan Yesus tidak hanya menyediakan tempat di surga saja, tapi Dia juga bersyafaat di hadapan Bapa surga untuk mendoakan kita, untuk membela kita di hadapan Bapa. Dan Dia masih menunggu perintah dari Bapa untuk segera turun ke dunia ini di awan-awan penuh kemuliaan untuk jemput kita, dibawanya kita ke rumah surga. Biarlah melalui peringatan kenaikan Yesus ke surga di pagi hari ini mendorong kita semua untuk berlaku, membangun gaya hidup seperti Yesus. Tuhan Yesus setia kepada perintah Bapa. Tuhan Yesus setia kepada perintah Bapa. Dia taat sampai akhir. Biarlah kita juga berlaku sedemikian pula. Dia naik ke surga, Dia bangkit, mengalahkan maut, melahirkan saudara untuk beroleh hidup baru, hidup yang penuh pengharapan. Selesai itu 40 hari kemudian Dia naik ke surga, siap untuk mengerjakan perintah Bapa dan masih menunggu perintah terakhir. Segera kau turun, jemput gerejaku, dan mari bersama-sama sambut hari yang penuh mulia itu. Kita bersama siapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Di tangan saudara sudah ada roti dan anggur. Siapkan roti dan anggur. Sebab apa yang telah
kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa Sorga, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami percaya darah Yesus menyucikan hidup kami. Darah Yesus mengkuduskan segenap kehidupan kami. Darah Yesus menjadi meterai dari seluruh perjanjian baru yang Tuhan buat untuk kami semua. Kami dilayakkan menjadi peserta dalam perjanjian Allah. Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu, dan tubuh Yesus telah menanggung semua kutuk dosa dan pelanggaran kami. Kami yang seharusnya menerima kutukan tersebut, tapi pada tubuh-Mu sendiri Kau tanggung semua kutukan dosa dan maut yang harus kami terima. Kau terima sendiri untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita unjukkan di hadapan Tuhan dan kita pecahkan, segera kita makan bersama, adalah bersekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan cawan. Bukankah cawan anggur yang segera kita minum daripadanya adalah bersekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus. Tadahkan tanganmu dan ucapkanlah syukur.
atas karya penebusan-Mu yang sungguh luar biasa. Sebuah misteri keagungan ibadah. Setiap kami yang percaya dan telah menerima-Mu sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan, Sang Tuhan yang layak disembah, melalui gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk taat setia kepada ajaran dan perintah-Mu, agar nama Bapa Sorga dimuliakan dan kami boleh menikmati segala penggenapan perjanjian Tuhan sampai suatu hari nanti, sangkakala Allah dibunyikan oleh para malaikat dan Tuhan Yesus datang menjemput kami semua kami siap untuk dibawa pulang ke rumah Bapa Sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersama ucap syukur atas anugerah Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita terima bersama-sama, dan kita akan memberi persembahan yang kedua. Monggo petugas untuk kita pujikan jalan hidup orang ini. Diterani oleh cahaya firman-Mu.
saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, Roh Kudus berbicara di tempat ini. Yang intinya, doakan hambaku Yusak. Doakan beliau. Bukan sekedar sembuh dari sakit, tetapi sanggup membawa jemaat ini tumbuh rohani. Doakan beliau, Bapak Ibu. Kalau beliau mampu membawa jemaat ini tumbuh rohaninya, dewasa rohaninya, saya percaya bangku ini tidak cukup, Bapak Ibu. Oleh sebab itu bantu hambanya dalam doa. Bantu, sekalipun Anda sendiri menghadapi persoalan, terus jangan berhenti. Itu pesan Roh Kudus, Bapak Ibu di tempat ini. Dan terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk mengingatkan kami kembali bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih karunia. Mari kita akan bangkit berdiri menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas pertolongan Roh-Mu yang kudus bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan dan melayani jemaat di pagi hari ini. Kiranya berkat dari Bapa Sorga dicurahkan, pengurapan Roh-Mu yang kudus semakin luber dalam hidup mereka. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara yang dalam keadaan lemah, kurang sehat. Tuhan lawat satu persatu dengan bilur Yesus yang sakit disembuhkan. Oleh kuasa Roh Kudus, mereka yang berada dalam kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran dijamah oleh Roh Kudus, dikuatkan iman dan pengharapannya. Oh, Yesuslah sumber kehidupan kita. Berdoa pula bagi saudara-saudara yang lanjut usia. Tuhan lawat hati mereka untuk mereka tetap semangat mengikut Yesus sampai akhir hayatnya. Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tuhan berkati semua tokoh-tokoh bangsa ini, semua menteri TNI dan Polri. Tuhan jagai dengan pesunan malaikat-Mu. Seluruh penjuru Nusantara ini dibentengi oleh pasukan malaikat Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi negeri kami, sehingga Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk ibadah hari Minggu. Kami bersama-sama memohon kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan diri membangun ibadah bersama kami semua pada hari Minggu nanti. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala Senior. Tuhan beri kekuatan fisiknya, Tuhan beri kedamaian, sukacita Roh Kudus dalam hati sanubari beliau. Kami berdoa untuk Bapak RW 6 RT
Mari yang menolong kami, mengatur dan menjaga kendaraan kami. Tuhan berkati beliau-beliau sekalian. Tuhan memberkati tetangga kanan kiri muka belakang. Setiap orang yang lewat mendengar pujian, mendengar pesan Tuhan, jamah oleh Roh-Mu yang kudus. Biarlah mereka juga beroleh selamat bersama kami semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatkan tangan di hadiratnya. Ulanglah engkau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga, kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus, menjadikan engkau sebagai gereja yang misioner, menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan persekutuan penghiburan Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Gereja Tuhan dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pulang dalam damai sejahtera.